Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 605. Tadi sangka, keluarga Linardi akan menggunakan strategi Wira sendiri untuk menyerangnya. Namun, ini hanya masalah sepele. Wira sama sekali tidak peduli pada rumor itu. Keesokan harinya, Dewina yang menyanggupi permintaan Wira untuk memasarkan parfum mulai membuat persiapan di rumah bordil Vion. Dewina memegang botol parfum Wira dan berkata sambil tersenyum tipis, "Bu Anggi, aku ingin mengadakan pesta dansa di rumah bordil Vion." Tanda seru petik 2. Anggi adalah penanggung jawab rumah bordil Vion, identitasnya juga diketahui oleh Dewina. "Nona Dewina, kamu serius?" tanya Anggi. Dewina mengangguk dan berujar, "Apa kamu sudah lupa dengan isi surat dari orang itu? Biar apapun yang terjadi, kita harus memenangkan hati Wira. Bahkan kalau aku harus mengorbankan diriku sendiri." Anggi menarik napas dalam-dalam, lalu akhirnya mengiyakan. Tak lama, berita bahwa Dewina dari rumah bordil Vion sekaligus penyanyi nomor 1 di Provinsi Jawali akan mengadakan pesta dansa malam ini menyebar ke seluruh penjuru Provinsi Jawali. Dewina tidak perlu melakukan terlalu banyak usaha. Berita tentang pesta dansa saja sudah cukup membuat banyak pemuda di Provinsi Jawali tertarik. Begitu Wira mendengar kabar itu, dia pun tersenyum puas dan berkata, "Danu, sudah saatnya beraksi." Wira memicingkan matanya. Dia harus segera menjemput istrinya dari kediaman Linardi. Takutnya, masalah akan berlarut-larut jika dibiarkan terlalu lama. Jadi, dia harus mulai melaksanakan strateginya. Mendengar ucapan Wira, Danu pun mengangguk. Kemudian, dia mulai membuka sebuah toko kecil di Provinsi Jawali. Namun, saat ini toko itu sangat sepi. "Surat itu sudah bisa diberikan pada Nona Dewina," ujar Wira sambil minum teh dengan hati riang. Kemudian, dia melanjutkan, "Oh, ngomong-ngomong, buatkan sesuatu yang enak malam ini. Kemungkinan malam ini kita akan kedatangan tamu." Usai meninggalkan beberapa instruksi, Wira pergi beristirahat. Saat ini, Dewina juga sudah menerima surat dari Wira. Dia mengulum senyum dan berkata, "Beritahu Tuan Wahyudi, aku akan melakukan yang terbaik." Dewina menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Saat lampu menyala terang benderang, rumah bordil Vion sudah dipenuhi orang. Hari ini adalah pesta dansa Dewina. Dia sudah lama nggak muncul di depan umum Iho. Iya, ini kesempatan langka. Bukannya tadi malam Dewina dan menantu pecundang keluarga Linardi menghabiskan malam bersama di Danau Jawali. Kenapa dia mengadakan pesta dansa malam ini? Jangan-jangan dia mau berhenti jadi kupu-kupu malam ya? Saat ini, ada banyak orang yang berspekulasi di seluruh Provinsi Jawali. Keluarga Linardi tentu saja juga mendengar tentang pesta dansa itu. Opal tidak peduli dengan urusan rumah bordil Vion, dia hanya mengkhawatirkan adiknya. Namun, Melati merasa sedikit curiga. Apa yang direncanakan Wira? Gumam Melati. Di bawah spekulasi semua orang, rumah bordil Vion yang dihiasi lampu warna-warni dipenuhi dengan lautan manusia malam itu. Saat keramaian sudah mencapai puncaknya, musik dibunyikan dan seorang wanita cantik perlahan berjalan masuk. Wanita itu bak bulan yang menggantung di langit dan seperti dewi-dewi dalam lukisan, begitu cantik dan memesona. Senyumnya, tutur katanya, dan setiap gerak-geriknya sungguh memabukkan. Rupa dan setiap aspek dalam dirinya begitu menawan. Begitu pula dengan aroma memikat yang tercium dari tubuhnya dan menyebar di seluruh rumah bordil Vion. "Wangi sekali," puji orang-orang. Bab 606. Aroma ini sangat memabukkan. Seiring dengan kedatangan Dewina, wanginya perlahan memenuhi seluruh rumah bordil Vion. Saat Dewina menari dengan anggun, aroma memabukkan itu menjadi lebih kuat. Semua orang terkejut saat menciumnya. "Wangi banget, kenapa Dewina bisa sewangi ini hari ini? Ya, kantong wewangian apa ini? Kenapa aromanya begitu enak?" Semua orang di sana merasa kaget. Usai tarian indahnya selesai, Dewina berkata sambil tersenyum, "Semuanya, apa kalian penasaran dengan aroma tubuhku?" Sambil bicara, Dewina mengibaskan lengan panjangnya. Aromanya yang menyenangkan kembali tercium. "Iya, Nona Dewina, kantong wewangian apa ini? Toko mana yang membuatnya? Wanginya unik sekali. Aromanya harum, tapi nggak menyengat. Tahan lama, tapi nggak memuakkan. Rasanya seperti wangi yang tercium di taman bunga."
Semua orang menyampaikan pendapat mereka dengan takjub dan bertanya penuh rasa penasaran. Dewina berujar, benda ini namanya parfum, produk yang dibuat oleh Tuan Wira dan Nona Wulan. Namanya adalah 1000 aroma. Satu botol kecil saja bisa digunakan selama setahun. Kalau kalian menyukainya, kalian bisa membelinya di toko cinta abadi di timur kota. Ucapan Dewina membuat orang-orang di sana tercengang. Semuanya kebingungan dengan kata-kata itu. Apa, benda ini buatan Wira dan Nona Wulan? Bukannya mereka berdua sudah berpisah? Ya, kudengar Nona Wulan akan menikah lagi dengan putra gubernur. Dewina berkata, itu cuma rumor. Hubungan Tuan Wira dan Nona Wulan sangat baik. Kalau enggak, mereka enggak mungkin membuka toko parfum di Provinsi Jawali. Ada lagi, rumor perselingkuhan antara aku dan Tuan Wira itu enggak benar. Tolong berhenti menyebarkan rumor itu, kami cuma berteman. Orang bijak enggak akan percaya pada rumor. Mendengar ini, semua orang sontak tertegun. Kalau Dewina sudah bilang begitu, harusnya itu benar, kan? Ya, menurutku begitu. Wira cuma seorang pengusaha, dia nggak akan dipekerjakan istana untuk selamanya. Sementara itu, Nona Dewina sangat luar biasa, Wira nggak pantas untuknya. Betul, mungkin saja pertemuan di Danau Jawali kemarin itu cuma untuk membahas penjualan parfum ini. Di antara kerumunan itu, prajurit pasukan Sirah Hitam dan Danu yang berdiri tidak jauh di samping tertawa. Ini baru langkah pertama. Metode terbaik untuk menepis rumor adalah dengan mengklarifikasi dan memberikan bimbingan pada saat yang sama. Danu awalnya merasa ragu, namun, tampaknya semua orang di sini percaya pada kata-kata Dewina. Usai menunaikan tugasnya, Dewina naik ke lantai atas sambil tersenyum. Pesta dansa hari itu pun berakhir. Setelah itu, toko kecil Wira di sebelah timur kota langsung menjadi populer. Sesuai prediksi, parfum ini seketika laku keras. Walaupun harga 300.000 per botol terasa cukup menguras dompet, tapi nyatanya juga tidak terlalu mahal karena bisa digunakan setahun. Apalagi, wanginya sangat harum. Anak-anak keluarga kaya di Provinsi Jawali sangat menyukainya. Hanya dalam beberapa jam, parfum di toko sudah ludes terjual. Semuanya, kalian gak perlu khawatir kalau kehabisan. Istriku sedang mengembangkan parfum baru. Pada saatnya nanti, semuanya pasti bisa membeli parfum yang memuaskan. Ujar Wira, masalah ini seketika menyebar ke seluruh Provinsi Jawali. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan semua orang adalah rumor perpisahan Wulan dan Wira ternyata tidak benar. Ketika keluarga Linardi menerima berita itu, Opal langsung naik darah. Brengsek, pria itu benar-benar licik, seru Opal. Bab 607. Opal tidak menyangka bahwa Wira berani melakukan hal seperti ini. Bawahannya menjelaskan, Tuan Muda Opal, sekarang semua orang di Provinsi Jawali sudah tahu bahwa Nona Wulan dan Wira sebenarnya nggak benar-benar bercerai. Jadi, rumor yang kita sebarkan sebelumnya, mungkin raut wajah Opal terlihat sangat suram. Sementara itu, ketika Melati mendengar tentang kabar ini, dia sangat marah hingga membanting mangkuk. Opal yang sangat emosi pun memaki, bisa-bisanya Wira si bajingan itu membuat Dewina membelanya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Aku nggak akan pernah mengizinkan dia untuk menjemput Wulan. Usai mengatakan itu, Opal mengibaskan lengan bajunya dan berjalan keluar dari kediaman Linardi. Sementara itu, Wulan tentunya juga telah mendengar kabar tersebut. Tidak ada rahasia yang bisa tersimpan selamanya, apalagi di kediaman Linardi. Dengan adanya Farel yang membantu secara diam-diam, bukanlah hal sulit bagi Wulan untuk menerima kabar ini. Toko cinta selamanya ternyata memang nggak mengkhianatiku. Ucap Wulan yang sangat bersemangat. Saat ini, Wulan enggan membuang waktu lagi. Dia ingin pergi dari kediaman Linardi untuk menemui Wira. Namun, pengawal di luar halaman sama sekali tidak membiarkannya keluar. Hal ini membuat Wulan merasa sangat cemas. Wira pasti akan tahu tentang situasiku sekarang. Ucap Wulan yang merasa lega. Selama Wira masih menyukainya, dia akan memiliki cukup keberanian untuk menunggu sampai suaminya itu menjemputnya dari kediaman Linardi. Suamiku pada saat ini, Danu telah kembali ke sisi Wira dan tak kuasa bertanya, Kak Wira, meskipun kabarnya sudah tersebar, apakah keluarga Linardi benar-benar akan mengantarkan Kak Wulan kemari? Wira berkata sambil tersenyum, hanya dengan trik kecil ini, tentunya nggak akan. Tapi, keluarga Linardi pasti akan merasa nggak nyaman. Tunggu saja, kita sudah bisa bertemu dengan Wulan besok. Setelah Wira berkata demikian,
terdengar suara kemarahan dari luar halaman. "Wira, keluarlah." Mendengar suara ini, Wira sontak berkata sambil tersenyum, "Biarkan kakak iparku masuk. Perjamuannya juga sudah siap, jadi tolong antar dia kemari." Tidak lama kemudian, Opal masuk dengan ekspresi kesal. Saat melihat Wira menyiapkan perjamuan, dia pun makin emosi sehingga berseru, "Wira, aku sudah mengatakan bahwa Wulan akan memutuskan hubungan denganmu. Apa yang sedang kamu lakukan?" Wira mengabaikan pertanyaan dari Opal dan sebaliknya malah bertanya, "Kak, aku tahu bahwa kamu nggak menyukaiku, tapi ketulusanku untuk Wulan nggak pernah berubah. Entah kamu percaya atau enggak, aku sudah bukan diriku yang dulu lagi. Aku akan memperlakukan Wulan dengan baik, juga. Aku nggak akan membiarkan siapapun merebut Wulan dariku." Tanda seru petik 2, Wira menatapnya dengan tegas dan enggan mengalah. Sementara itu, Opal berkata dengan tatapan yang dingin, "Kamu nggak bisa menentukan hal ini." Wira hanya meresponsnya dengan menghela napas. Kemudian, dia menuangkan anggur dan berkata sambil tersenyum, "Kak, bagaimana kalau kamu duduk dulu? Kita bisa membicarakannya baik-baik." Perkataan Wira membuat Opal tertegun sejenak. Dia mencibir dingin, lalu duduk di hadapan Wira dan menegaskan, "Nggak peduli apapun yang kamu katakan hari ini, aku nggak akan menyerahkan Wulan kepadamu." Wira tidak terkejut dengan jawaban Opal. Dia memang melakukan semua ini untuk memaksa Opal datang menemuinya. Rumor dibantah dengan fakta. Keluarga Linardi membuat pernyataan bahwa Wira meninggalkan Wulan demi wanita lain, sementara dirinya menyatakan bahwa hubungannya dengan istrinya sangat baik dan cinta mereka akan bertahan selamanya. Jika diperbandingkan, rumor di keluarga Linardi hanyalah obrolan sehari-hari yang tidak berarti. Akan tetapi, Wira malah mengaitkan masalah ini dengan bisnis parfum. Pria itu bahkan mengaku bahwa dirinya dan Wulan merancang parfum bersama. Hal ini jelas membuktikan bahwa rumor yang beredar sebelumnya itu palsu. Apakah pasangan yang hendak bercerai akan merancang parfum bersama? Selain itu, bagaimana mungkin mereka akan membuka bisnis parfum bersama? Apabila Wira benar-benar berselingkuh, lantas apa alasannya untuk mengaitkan bisnis parfumnya dengan Wulan? Pasangan yang sudah hampir bercerai, tidak mungkin melakukan hal semacam ini, bukan? Bersambung.